Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Tri Ibnu Abdul Yusuf dari kelas 2 PAIH. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan ringkasan materi kuliah Qawaid Fiqhiyah yang membahas tentang pengertian, sejarah, perkembangan, dan 5 kaidah dasarnya, yang dimana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Secara etimologi, istilah qawaid al-fiqhiyah terdiri dari dua kata, yaitu al-qawaid dan al-fiqhiyah, dan di mana al-qawaid merupakan bentuk jamak plural dari kata tunggal mufrad qaidatun atau qaidah, qada yaqudu, dan qamudan yang berarti duduk, menetap, dan mendiami. Secara harifah berarti al-asas, yang artinya fondasi, dasar, atau asas. Dan contoh fisik konkretnya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 127, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Al-Qawaid Baitullah bersama Ismail. Dan contoh maknawi yaitu atau abstrak adalah dasar-dasar suatu ilmu atau agama yang menjadi pijakan berpikir. Lalu kata fiqhiyah dinisbatkan kata sifat kepada kata al-fiqh, berasal dari kata kerja faqiha yufaqihu fiqhan, berarti al-fahmu ad-daqiq, yaitu pemahaman yang mendalam, akurat, komprehensif, bukan sekedar tahu. Dalam tradisi bahasa Arab, seorang tidak disebut faqih atau ahli fikih jika ia hanya tahu hal-hal yang tampak di permukaan. Ia harus memahami maksud dalam dari suatu ucapan atau syariatnya. Dan secara istilah, makna istilahnya jika digabungkan dari kedua kata tadi, yaitu qawaid dan fiqhiyah, al-fiqhiyah, yaitu jika digabungkan menjadi sebuah istilah idhafah yang dimana memiliki filosofi makna yang sangat mendalam. Yang pertama yaitu sebagai fondasi bangunan hukum, yang dimana ibarat sebagai bangunan hukum-hukum Islam yang bercabang seperti hukum sholat, jual beli, hukum pidana Islam, itu adalah sebagai dinding dan atap, dinding dan atap. Belum ada pondasinya. Lalu sementara qawaid fikih ini adalah sebagai pondasi beton dalam tanahnya, sehingga menompang seluruh bangunan hukum tersebut agar tetap kokoh dan tidak runtuh. Dan selanjutnya sebagai pengikat masalah yang berserakan, dan kasus hukum dalam kehidupan manusia itu jumlahnya jutaan dan terus berkembang. Ulama mengistilahkan dengan juziat atau masalah kecil yang bercabang melalui bahasa Arab yang diringkas namun padat. Kaidah-kaidah ini hadir untuk meningkat dan mengelompokkan jutaan masalah tersebut ke dalam satu rumusan besar agar mudah dipelajari dan diterapkan, sehingga kesimpulannya menurut tata bahasa Arab, qawaid al-fiqhiyah adalah rumusan dasar yang sangat mendalam, digunakan sebagai fondasi utama untuk menetapkan dan memahami hukum syariat yang bersifat praktis, seperti itu. Selanjutnya menjadi terminologi atau istilah, seperti itu. Menurut Imam Tajuddin As-Subki, kaidah fikih adalah suatu perkara kulli atau menyeluruh atau umum yang bersesuaian dengan banyak masalah juziah
atau cabang-cabang rinci, sehingga dari kaidah tersebut dapat diketahui hukum-hukum cabangnya. Sehingga kesimpulan dari keduanya tadi yaitu qaid al-fiqhiyah atau qaid fiqhiyah adalah dasar hukum fikih yang bersifat umum dan ringkas, berfungsi seperti undang-undang untuk merangkum sebagai kasus hukum yang serupa, seperti itu. Yang kedua yaitu fase dan perkembangan. Perkembangan qawaid fikih tidak terjadi secara instan, melainkan melalui 5 fase historis utama. Yang pertama yaitu fase masa Nabi dan sahabat atau fase embiro, yang dimana di sini yaitu pada abad 1 Hijriah, yaitu prinsip hukum muncul langsung dari wahyu berupa hadis-hadis Nabi yang ringkas namun bermakna luas. Jami al-kalim. Contohnya kalimat la daror wala diror. Para sahabat mulai menerapkan secara praktis namun belum dibukukan. Yang kedua yaitu fase masa tabi'in atau fase penerapan, yaitu terjadi pada abad 1 sampai 2 Hijriah. Generasi tabi'in melanjutkan penggunaan prinsip umum ini sebagai pedoman fatwa mereka. Pola-pola hukum yang serupa mulai terlihat meskipun belum dikodifikasi secara resmi. Yang ketiga yaitu masa pembentukan mazhab atau fase perumusan, yaitu terjadi pada abad 2 sampai 3 Hijriah. Para imam mazhab yaitu seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal mulai merumuskan kaidah-kaidah fikih yang selaras dengan metodologi manhaj atau istihad mereka guna menjaga konsisten fatwa dalam mazhabnya. Dan keempat yaitu masa kodifikasi atau masa pembukuan sistematis, yaitu terjadi pada abad 4 sampai 10 Hijriah, dimulai saat ulama seperti Abu Thahir Ad-Dabas dan Al-Harki dari mazhab Hanafi mulai membukukan kaidah fikih. Tradisi ini memuncak pada abad 7 hingga 10 Hijriah dengan lahirnya kitab monumental seperti Al-Asbah wa An-Nazair. Dan terakhir yaitu fase kelima yaitu masa konsolidasi atau penyempurnaan, yaitu terjadi pada abad 13 Hijriah. Puncaknya terjadi dengan penyusunan majalah Al-Ahkam Al-Adliyah oleh Komite Ulama Utsmaniyah yang merangkum kaidah-kaidah umum dalam bentuk undang-undang sipil. Di fase ini dirumuskan 5 kaidah utama, yaitu Al-Qaid Al-Fiqhiyah Al-Umriyah. Ketiga yaitu tentang kaidah dasar atau kaidah utama dalam qaid al-fiqhiyah, yaitu yang pertama ada al-umuru bi maqasidiha, yang artinya segala perkara tergantung pada tujuan atau niatnya. Dalam hadis sahih yaitu innama a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, yang artinya sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang yang memperoleh sesuai dengan apa yang ia niatkan. Habis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh dan pembahasan dalam kitab As-Sibah wa An-Nazair karya Imam As-Suyuti dijelaskan kasus seorang mengambil barang orang lain. Jika niatnya mengamankan atau hifz, ia dipuji dan aman dari ganti rugi jika rusak tanpa sengaja. Tapi jika niatnya yaitu menguasai secara zalim atau hasabah, tindakannya haram dan wajib untuk menggantinya secara mutlak.
Dan yang kedua yaitu ada kaidah al-yakinu yusalu bisa, yang artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Hadis sahihnya yaitu dasar hadis sahih yaitu dari hadis riwayat Muslim yang artinya apabila salah seorang dari kalian ragu-ragu dalam sholatnya sehingga tidak tahu sudah berapa rakaat, 3 atau 4, maka hendaklah ia membuang keraguan itu dan berpatokan pada apa yang ia yakini, jumlah yang paling sedikit, seperti itu. Contoh dalam pembahasannya yaitu dalam kitab karya Imam As-Syafi'i, seorang yang yakin sudah berwudu lalu ragu di tengah sholat apakah sudah kentut atau belum nih, lalu maka sholat tetap sah dengan kondisi suci bersifat yakin, sedangkan kentut bersifat ragu, dan yang ragu tidak boleh merusak yang yakin. Yang ketiga yaitu ada al-musaqqatu tajlibu taisir, yang dimana artinya yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan. Dasar hadis sahihnya yaitu inna dina yusru wala yusadda dina ahadun illa ghalabah. Inna dina yusrun wala yusadda dina ahadun illa ghalabah. Inna dina yusrun wala yusadda dina ahadun illa ghalabah. Artinya sesungguhnya agama Islam itu mudah dan tidaklah seseorang mempersulit agama melainkan agama itu akan mengalahkannya. Hadis riwayat Bukhari. Contoh dalam pembahasannya yaitu dalam kitab Al-Wajiz fi Idha Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kulliyah karya Syekh Muhammad Siddiq Al-Burnu. Kaidah ini melahirkan hukum dispensasi atau rukhsah. Contohnya kewajiban puasa Ramadan bagi orang sakit parah atau musafir diturunkan tingkatnya menjadi boleh tidak berpuasa dan diganti di hari lain atau qadha karena adanya beban berat atau musyaqqah sayyidah, karena ada beban berat yaitu musyaqqah sayyidah. Dan keempat yaitu kaidah ad-dororu yuzal, yaitu kemudaratan atau bahaya harus dihilangkan. Dari dasar hadis sahihnya yaitu roru wala diroru, tidak boleh menimbulkan bahaya atau kemudaratan bagi diri sendiri dan tidak boleh menimbulkan bahaya bagi orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Contoh pembahasan dalam kitab yaitu dalam kitab Imam Al-Muwaqqi'in karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terkait fikih sosial. Contohnya adalah keharaman menyinggung barang pokok ihtikar dan di tengah krisis pemerintahan berhak menyita dan menjual barang tersebut dengan harga adil demi menghilangkan bahaya kelaparan atau kesusahan publik, seperti itu. Dan contohnya ya seperti di negara ini aja lah, seperti itu. Dan lanjut untuk kaidah kelima yaitu al-adatu muhakamah, yaitu adat kebiasaan dapat dijadikan menjadi sandaran hukum. Hadis dari hadis riwayat Ahmad dari perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
marahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun marahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia baik pula di sisi Allah. Ada digunakan untuk menentukan hal-hal yang tidak dirincikan oleh teks syariat. Contohnya adalah menentukan batasan standar nafkah suami, istri, atau penyerahan barang dalam jual beli, serah terima atau serah terima, semua dikembalikan pada adat tradisi kerayakan yang berlaku di daerah setempat. Contohnya yaitu pada maklar motor, maklar tanah dan sebagainya. Di situ kan terdapat kesepakatan dari daerah itu tersendiri, yang dimana kesepakatan itu diambil 2,5% atau ya diambil 2,5%. Misalkan barang tersebut laku 100.000, maka 2,5%-nya yaitu 25.000 untuk si maklar tersebut, dan 65 hasilnya yaitu untuk pemilik, seperti itu. Karena di situ sudah ada kesepakatan di daerah tersebut, maka ya segitu yang harus diterima oleh pemilik barang tersebut, yang dimana kesepakatan itu adalah menjadi sandaran hukumnya. Ya, sampai juga di waktu terakhir atau sesi terakhir saya menjelaskan materi terkait pengertian, secara, dan 5 kaidah dasarnya yang sudah saya terangkan tadi. Mohon maaf jika terdapat penyampaian, pengucapan, dan pengertian yang kurang tepat. Mohon dibetulkan, karena di sini saya masih belajar dan di sini juga untuk memenuhi tugas yang telah diberikan. Dan jika ada kesalahan bisa di komen atau dibetulkan oleh teman-teman dan semuanya. Mohon maaf. Sekian dari saya, Tri bin Abdul Yusuf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.